Al-insanu qismani. Karena begitu ya, manusia itu dibagi menjadi dua. Imma akhuka fid dini wa imma akhuka fil insaniyah. Jadi manusia itu dibagi dua. Bisa jadi dia saudaramu seagama, bisa jadi dia saudaramu sesama manusia. Jadi ini sangat penting saya kira untuk diingat kembali. Sebetulnya kita ini tahu bahwa kita bersaudara satu sama lain sebagai manusia, tapi seringkali persaudaraan itu tertutup oleh kepentingan, tertutup oleh provokasi orang, tertutup oleh pengalaman sejarah yang mencekam ya, dan seterusnya. Islam dan Kristen itu perang dalam waktu yang cukup lama ya, karena Islam lahir di Arab lalu tidak sampai 30 tahun sudah berhadapan-hadapan dengan Romawi Timur ya, dalam perang dengan Heraklius ya, itu sehingga Mesir dan Syria sebagai provinsi Roma itu ditaklukkan oleh orang Arab. Seperti apakah kasih atau damai itu dalam perspektif ajaran agama Islam? Sulit sekali sebetulnya merumuskan ajaran Islam tentang kasih. Karena Islam dirumuskan oleh banyak orang. Ada orang yang melihat relasi dengan orang lain itu sebagai relasi permusuhan, persaingan. Tapi ada juga yang menghubungkannya dengan kasih. Ada dua yang akan saya sebut. Kalau tadi disebutkan bahasa Pali, supaya di sini ada berkahnya dalam kajian orang Islam ini, saya harus menyampaikannya dalam bahasa Arab, gitu ya. Jadi ada imam atau khalifah yang keempat, pengganti Nabi yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib yang juga menantu beliau, itu ketika mengirim gubernurnya ke Mesir, itu pesannya panjang tapi ada satu poin yang penting. Yang ini diucapkan oleh Profesor Quraish Shihab ketika terjadi penandatanganan nota persaudaraan kemanusiaan di Abu Dhabi 2019. Jadi Pak Quraish Shihab itu yang hadir dari Indonesia, Pak Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa al-insanu qismani. Karena begitu ya, manusia itu dibagi menjadi dua. Imma akhuka fid dini wa imma akhuka fil insaniyah. Jadi manusia itu dibagi dua. Bisa jadi dia saudaramu seagama, bisa jadi dia saudaramu sesama manusia. Jadi ini sangat penting saya kira untuk diingat kembali. Sebetulnya kita ini tahu bahwa kita bersaudara satu sama lain sebagai manusia, tapi seringkali persaudaraan itu tertutup oleh kepentingan, tertutup oleh provokasi orang, tertutup oleh pengalaman sejarah yang mencekam ya, dan seterusnya. Islam dan Kristen itu perang dalam waktu yang cukup lama ya, karena Islam lahir di Arab lalu tidak sampai 30 tahun sudah berhadapan-hadapan dengan Romawi Timur ya, dalam perang dengan Heraklius ya, itu sehingga Mesir dan Syria sebagai provinsi Roma itu ditaklukkan oleh orang Arab. Dengan Persia juga seperti itu, dalam waktu 30 tahun dari
mulainya Islam itu sudah terjadi penaklukan bangsa Persia oleh bangsa Arab. Sehingga Islam dilihat sebagai sesuatu yang garang. Tapi juga perlu diingat bahwa di dalam Islam itu juga banyak orang-orang yang seperti Ali bin Abi Thalib tadi, yang walaupun dia berperang dengan sesama orang Islam, tadi ketika briefing tadi itu perang yang paling hebat itu adalah perang sesama saudara gitu ya. Ini juga Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib itu berhadapan dengan musuhnya itu adalah saudara-saudaranya sendiri. Lalu dia pesannya itu orang itu bisa jadi sesama agama yang harus kau hormati, kamu lindungi, tapi juga sesama manusia. Sesama manusia yang juga harus dihormati, dilindungi. Itu. Lalu berkaitan dengan itu ada sabda Nabi Muhammad SAW, kasihilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Ya, jadi kita kasih itu wujudnya yang paling utama adalah caring, ya kepedulian kepada apa yang dialami orang lain. Itu kalau orang mengaku cinta tapi tidak peduli, itu cintanya bohong. Ya, cinta itu harus, kalau tadi hatinya bergetar ya, melihat penderitaan orang lain. Ini kita mesti peduli kepada orang lain. Jadi menaburnya itu adalah dalam wujud memperhatikan, menanyakan keadaan orang-orang di sekitar kita. Apakah orang-orang ini bahagia, apakah orang ini mengalami kesulitan apa. Kadang-kadang kita ini tidak perlu membantu dengan bantuan tenaga, bantuan materi. Kadang-kadang mendengarkan cerita tentang penderitaan itu, orang yang menderita itu sudah berkurang penderitaannya dengan menceritakan. Saya punya guru dulu, Ibu Zakiyah Darajat, Profesor Zakiyah Darajat itu ahli psikologi, psikoterapi. Beliau itu, jadi pasif itu belum tentu jelek ya. Ibu Zakiyah itu menganut mazhab pasif di dalam psikoterapi. Caranya apa? Orang datang kepada beliau itu tidak ditunjukkan ini, enggak. Tapi disuruh cerita masalahmu apa, penderitaanmu apa, kesulitanmu apa. Sudah selesai cerita, tidak diapa-apakan, sudah sembuh 50%. Jadi tidak diapa-apakan itu sudah sembuh dengan mencurahkan beban yang selama ini mengganggu jiwanya ini. Maka menabur kasih itu juga berarti kita mau mendengarkan keluhan orang, mendengarkan bagaimana orang menghadapi kehidupan yang serba sulit. Sekarang ini misalnya mobil tambah banyak, sepeda motor tambah tidak karu-karuan jumlahnya. Kadang-kadang saya juga sering mengalami ya, lupa sen ke kiri, beloknya kanan. Nah itu ya, seperti itu ya. Jadi dulu saya sering mengalami begitu, itu ibu-ibu yang sen ke kiri, belok kanan. Tapi sekarang ya bapak-bapak juga sudah ya. Seperti itu. Ketularan Pak. Ketularan. Ya mungkin lupa karena kalau sepeda motor kan harus dibalikkan lagi, kalau mobil tidak usah dibalikkan dan dia balik lagi sendiri. Nah, saya tadi dari Sapen ke sini saya naik motor, kenapa? Kalau naik mobil mungkin tidak sampai setengah jam ya. Jadi saya naik motor saja. Maka saya bawa jaket. Mungkin Romo juga motor juga. Oh iya, ada jaket. Jadi kita ini sama, seagama kita. Seagama dalam hal transportasi. Jadi, ya, cuma ya seagama, cuma ibadahnya berbeda gitu saja ya. Itu. Jadi kita, saya kira nomor satu memang itu. Nomor satu harus kita mempedulikan orang, peduli kepada apa yang dialami orang lain. Ini yang penting. Sehingga kita ketika naik motor tadi misalnya, naik motor, bukti bahwa kita ini menebar kasih adalah kita perhatikan apakah ketika saya belok itu orang lain terganggu atau tidak. Seringkali kita ini kalau belok ke kiri tidak pakai sen. Padahal di depan sana ada orang yang menunggu, ini orang mau lurus atau mau belok gitu ya. Kalau dia beri sen ke kiri kan lebih mudah bagi orang di depannya. Ya, sebenarnya begitu. Mungkin sen itu bukan hanya untuk saya sendiri tapi juga untuk orang lain.
Nah, apa namanya? Itu saya kira makna dari Kasih. kasih dan menebar kasih itu. Nah, tapi kasih dan damai. Jadi kalau kita mau menebar kasih itu pasti orang, saya punya keyakinan bahwa orang itu kalau dikasih sesuatu yang, diberi sesuatu yang baik akan membalas dengan baik. Tapi kalau disakiti hatinya akan membalas dengan yang tidak baik. Ini sudah tadi disebut sunatullah tadi itu secara alamiah. Jadi kalau dikasih kalau diberi kasih dia akan membalas dengan kasih juga. Kalau dihormati orang akan menghormati. Itu sudah dalam itu ya itu pengetahuan yang bersifat umum diketahui orang ya. Jadi maka menebar kasih ya seperti itu, mengingatkan bahwa ada orang yang perlu perhatian, ada orang yang mungkin secara kita tidak sadar, kita tidak sengaja itu membuat dia kesulitan dan seterusnya. Ya tentu tidak ada orang yang kalis dari dari menyulitkan orang lain, itu tidak ada. Maka kita lalu berusaha untuk setiap kali melakukan introspeksi. Ya. Dulu guru saya mengatakan kalau kamu mau tidur coba buka lagi rekaman aktivitasmu dari pagi sampai malam. Di mana kamu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Nanti besok pagi itu diingat lagi, jangan sampai diulang dan seterusnya. Ini.